Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam belajar. Nama saya Endah Setiawati, NIM 206190088 dari kelas MPIC Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan melakukan presentasi pembahasan sebagai tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Psikologi Komunikasi. Happy watching. Baik, yang selanjutnya pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai intrapersonal komunikasi di dalam psikologi komunikasi. Nah, yang pertama, apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi dari bahasanya atau etimologisnya yang dari bahasa Inggris yaitu communication, dan dari terminologisnya itu adalah suatu proses antara dua orang atau lebih ataupun satu orang juga bisa yang melakukan sebuah interaksi di mana di dalam interaksi itu terjadi saling tukar menukar informasi. Nah, dalam psikologi komunikasi, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah interpersonal komunikasi atau kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua adalah intrapersonal komunikasi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu sendiri yang bertindak sebagai komunikan atau komunikator. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada intrapersonal komunikasi. Mengapa demikian? Karena nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya memilih intrapersonal komunikasi. Nah, selanjutnya mengenai definisi intrapersonal komunikasi itu sendiri. Intrapersonal komunikasi di dalam Dictionary of Mass Communication dan Media Research menjelaskan bahwa intrapersonal komunikasi atau komunikasi intrapribadi adalah komunikasi percakapan yang dilakukan dalam diri orang itu sendiri. Jadi, di dalam intrapersonal komunikasi ini hanya satu orang saja yang bertindak sebagai komunikan dan komunikator. Selanjutnya, menurut Jalaluddin Rohmat berpendapat bahwa di dalam psikologi komunikasi bahwa komunikasi intrapersonal atau intrapribadi tersebut merupakan pengelolaan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Baik, bagian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan intrapersonal komunikasi di dalam psikologi komunikasi. Nah, yang pertama adalah komunikasi. Meskipun intrapersonal komunikasi ini terjadi hanya seorang individu itu sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa proses yang terjadi itu juga merupakan komunikasi. Yang dua adalah sarana berpikir. Nah, mengapa sarana berpikir? Karena di dalam intrapersonal komunikasi ini terjadi proses penalaran, di mana penalaran ini akan menghasilkan sebuah pemikiran. Yang ketiga adalah rasa percaya diri. Nah, proses di dalam komunikasi intrapersonal ini dengan berkomunikasi bagaimana individu itu berpikir ataupun menalar dan menganalisis sebagainya, tetap saja akan membangun sebuah mindset atau membangun rasa percaya diri bagi individu itu sendiri. Yang keempat adalah motivasi sendiri. Mengetahui tentang apa yang sudah diinginkan melalui proses tadi, yaitu analisa diri. Nah, memungkinkan orang tersebut berusaha untuk mencapai tujuannya. Yang kelima adalah manajemen diri. Mengapa demikian? Dengan melakukan komunikasi intrapersonal, seseorang bisa melengkapi dirinya untuk mengelola bagaimana sesuatu keadaan atau situasi itu dapat diselesaikan oleh individu itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah poin C mengenai langkah-langkah proses dalam intrapersonal komunikasi. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi adalah proses penyerapan informasi, energi, dan stimulus yang datang dari luar individu melalui panca indera. Contoh sederhananya seperti pada saat kita sedang mendengarkan permasalahan yang disampaikan seseorang, tentu saja kita selanjutnya akan memperoleh informasi. Nah, informasi ini masuk ke dalam pemaknaan manusia atau individu melalui indera pendengaran. Yang kedua adalah asosiasi. Asosiasi adalah pengalaman dan kepribadian seseorang yang dapat mempengaruhi proses sensasi. Nah, di dalam asosiasi ini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama adalah hukum latihan. Hukum latihan ini sederhananya dapat
dapat diartikan bahwa seseorang itu mendapatkan pengalaman dari peristiwa ataupun kegiatan yang bersifat latih atau pelatihan, atau juga suatu keadaan yang dimana individu itu akan seolah-olah terlatih dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah hukum akibat atau law of effect, yaitu apabila asosiasi yang berbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan. Maksudnya dengan adanya akibat ini akan juga mempengaruhi pengalaman manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah pemaknaan atau arti terhadap informasi atau stimulus yang sudah didapat dari individu itu dalam melakukan proses komunikasi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi untuk selanjutnya ditafsirkan apakah makna dari informasi tersebut. Persepsi juga dapat memberikan makna pada stimuli yang diberikan oleh panca indera manusia. Yang keempat adalah memori. Memori adalah stimuli yang telah diberi makna, direkam, kemudian disimpan dalam otak manusia. Di dalam memori terdapat 3 proses, yaitu yang pertama adalah perekaman atau encoding, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor indera dan saraf internal, yaitu otak manusia. Contoh sederhana dari encoding ini, pada saat kita akan ujian, pasti akan melakukan sebuah catatan tentang mata kuliah atau materi-materi yang sudah diberikan pada dosen kepada kita. Nah, dengan adanya catatan ini akan membuat restore atau penyimpanan semakin kuat. Yang kedua adalah setelah dicatat, direkam, kemudian dilakukan penyimpanan, yaitu storage, yaitu merupakan beberapa informasi yang sudah dicatat, disimpan, yang dapat bersifat pasif dan aktif sesuai dengan kegunaan dari otak manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah pemanggilan atau retrieval. Ini dilakukan pada saat manusia atau individu itu sudah memiliki pengalaman ataupun kepribadian yang pernah dilakukan di lain waktu atau di masa lalu. Yang terakhir adalah berpikir. Setelah dimaknai, disimpan, tentu saja akan menghasilkan sebuah pemikiran bagaimana proses sensasi, asosiasi, persepsi, dan memori itu untuk dijadikan sebuah alat dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga dari proses berpikir ini, selain memecahkan permasalahan, juga digunakan sebagai mengambil keputusan tadi, memecahkan persoalan, dan menghasilkan sesuatu yang baru atau kreativitas. Baik, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses intrapersonal komunikasi. Yang pertama adalah kognisi, yaitu kualitas dan kuantitas pengetahuan ataupun ilmu yang didapat oleh individu itu sendiri. Karena kadangkala individu itu salah mengartikan, salah dalam proses berpikirnya, sehingga dalam pengambilan keputusan pun kadang juga salah. Yang kedua adalah motif, biasanya disebut dengan konatif atau konasi. Nah, dalam psikologi komunikasi, khususnya di intrapribadi komunikasi ini, sesungguhnya motif itu sangat berpengaruh besar. Mengapa demikian? Karena motif itu juga sebagai dorongan dan gairah serta motivasi mengapa seseorang itu harus berpikir, harus menganalisa dan merenung dalam pribadinya itu sendiri, dalam mengambil keputusan, dalam memecahkan persoalan, dan berpikir kreatif. Nah, yang terakhir adalah sifat. Sifat ini sebagai proses terakhir setelah berpikir, karena proses adalah sebuah implementasi dan realitas yang sudah difikirkan dari proses intrapersonal intrapersonal komunikasi itu sendiri. Nah, pada bagian terakhir ini mungkin saya ingin menyampaikan sedikit sesuatu tentang apa sih manfaat dari intrapersonal komunikasi yang harus dilakukan oleh individu itu sendiri. Menurut saya, interpersonal komunikasi itu sebagai salah satu upaya kita sebagai individu itu untuk menjaga kesehatan mental kita. Mengapa demikian? Karena dengan intrapersonal ini sebagai bentuk self-love kita kepada diri kita sendiri, dengan menerima diri kita, memahami diri kita, dan berpikir sebagaimana kita
menjadi diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Sehingga menurut saya intrapersonal komunikasi ini sangat penting dimiliki dan harus dimiliki juga oleh semua individu yang ada di dunia itu. Entah itu mereka ada yang kekurangan ataupun juga malah kelebihan. Nah, salah satu bentuk kita menghargai diri kita sendiri adalah mendengarkan hati nurani kita tanpa memikirkan apa sih yang orang lain pikirkan, karena kadangkala juga pada saat kita mendengarkan seseorang yang memiliki kritik saran yang membangun ataupun yang menurut kita itu tidak sesuai dengan kita, maka dari itu kita harus merenungkan apakah itu baik untuk kita atau tidak, karena sesemuanya itu yang berhak memutuskan adalah kita sendiri. Boleh kita mengambil dan menerima saran dan kritik orang lain, namun lebih baik kita harus melihat apakah kita harus mengambilnya atau tidak, karena semua itu setiap langkah yang harus kita ambil itu selain membutuhkan proses, tapi juga harus membutuhkan bagaimana kita menerima itu semua. Cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika dalam pembahasan tadi ada yang perlu dibahas atau dibenarkan, mohon untuk dibenarkan teman-teman onlineku dan Bapak dosen ataupun guru-guru yang khusus menangani di bidang psikologi atau yang memiliki keahlian di dalam bidang ini. Saya memohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon untuk dibenarkan jika banyak kesalahan. Cukup sekian ya dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.